Kebangkitan Yesus menunjukkan, saudara, bahwa Yesus itu tidak berdusta. Ya, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa dia tidak berdusta. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena kalau Bapak Ibu baca Alkitab, saudara, ya, kita menemukan bahwa banyak sekali klaim-klaim dari Yesus. Banyak sekali pernyataan yang disampaikan oleh Yesus, saudara, tentang kebangkitannya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara, ya. Klaim-klaimnya bahwa anak manusia akan diserahkan, anak manusia, ya, akan jatuh ke dalam tangan manusia, dia akan dibunuh, ya, tapi pada hari yang ketiga akan mengalami yang namanya kebangkitan, saudara, ya. Saya coba baca, ya. Ada beberapa ayat, tapi saya baca satu ayat, Matius 17, ayat 22 dan ayat 23 bilang begini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini klaim Yesus, saudara, bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Andai kata Yesus tidak bangkit, saudara, maka terjadi penipuan massal, saudara. Dan tentu kita orang Kristen malu besar, saudara. Ya, karena Yesus yang kita sembah ngomong lain, bikin lain, saudara. Tapi ternyata tidak, kan, saudara. Apa yang disampaikan oleh Yesus, klaim-klaim Yesus, benar-benar Yesus buktikan, saudara, ya, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Waktu perempuan-perempuan pergi ke kubur, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain pergi ke kubur, saudara. Mereka mendapati kubur kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Meskipun dalam perjalanan daripada perempuan-perempuan ini, saudara, mereka ingin meminyaki Yesus, membawa rempah-rempah, saudara, ya. Itu kerinduan yang luar biasa untuk mau memberi yang terbaik, saudara. Tapi persoalannya batu kubur itu belum terguling, saudara. Siapa yang menggulingkan batu itu? Ya tentu omongan mereka itu mengantar kepada bahwa batu itu berat, bebannya berat. Siapa yang bisa mendorong batu itu? Waktu kami nonton The Chosen dan waktu Yesus membangkitkan Lazarus, saudara, dan Yesus meminta murid-murid untuk mendorong batu itu, memang besar sekali dan itu berat, saudara. Butuh kekuatan para pria beberapa untuk bisa mendorong batu tersebut. Tapi apa yang mereka pikir, aduh, siapa yang akan mendorong batu ini menjadi beban? Ternyata sampai di sana, saudara, pintu kubur itu sudah terbuka, dan kalau kita baca Alkitab, saudara, ya, diberikan keterangan bahwa yang menggulingkan batu itu adalah malaikat, saudara. Tentu malaikat menggulingkan batu tersebut bukan supaya Yesus bisa keluar, saudara, ya, karena tanpa menggulingkan batu itu pun Yesus bisa keluar, saudara, ya. Yesus bisa tembus dinding batu, saudara, ya. Ingatkah saudara waktu murid-murid, ya, ketakutan dengan orang Yahudi, pintu-pintu semua terkunci, tiba-tiba Yesus datang dan bilang shalom. Yesus bisa tembus, saudara, ya. Itu yang ditunjukkan, saudara, ya. Jadi batu itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar. Batu itu terguling supaya perempuan-perempuan bisa masuk dan mendapatkan fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara, ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak tipu, saudara, tidak berdusta. Apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi, ya. Selaras dengan 1 Petrus 2 ayat 22 bilang, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Berarti apa yang dia bilang, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, terjadi. Ayat ini menunjukkan memang Yesus tidak tipu. Dia buktikan pada hari yang ketiga, saudara, dia bangkit. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau bicara tentang kebangkitan saja, Yesus menunjukkan, saudara, bahwa klaimnya ini, ya, patut dipercaya. Klaimnya ini benar, saudara. Apatah lagi hal-hal yang lain, Bapak Ibu saudara. Dia kan bilang kepada saya dan saudara, misalnya dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Tidak akan membiarkan kamu, tidak akan meninggalkan kamu. Ini kan janji Tuhan. Bagaimana mungkin dia berdusta dengan janjinya, saudara, ya. Apalagi Matius pasal 6 ayat 26, ya, di situ kan dikatakan tentang hal kekhawatiran, ya. Alkitab bilang, saudara, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini
ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini menunjukkan saudara bahwa dia pelihara kita. Burung di udara saya dia pelihara. Apalagi saya dan saudara. Tidak usah takut, tidak usah khawatir saudara. Ya, tidak usah. Hidup kita bergantung pada Tuhan saudara. Dan setiap janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Tidak mungkin Allah itu berdusta. Kok soal kebangkitannya saja dia bangkit kok. Ya, dia ngomong bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia benar-benar bangkit. Apatah lagi hanya soal dia memelihara hidup kita. Aduh, dia pasti memelihara hidup kita. Makanya 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara kita? Tuhan. Dia pelihara kita. Kalau dia pelihara kita, untuk apa kita takut saudara? Tidak mungkin dia berdusta, karena dia bukan Allah yang berdusta. Bilangan 23 ayat 19 kan mengatakan begitu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya saudara, jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa klaim-klaimnya itu benar, saudara. Kalau seandainya tidak benar, terjadi penipuan massal. Dan andai kata dia tidak bangkit, saudara, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah khotbah pendeta di gereja, sia-sialah pelayanan kita, ya, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kenapa? Kita tetap ke neraka karena masih hidup dalam dosa karena dia tidak bangkit. Tapi dia menunjukkan dia benar-benar bangkit.